Nah, ada tebak-tebakan nih. Ya, kembang-kembang apa yang bisa dimakan? Kembang apa yo? So mikir gitu ya, kembang tahu Kembang gulai pastinya. ya, Oh iya, iya, kembang gulai itu juga juga. Kembang gulai, Iya. tapi maksud saya Nas, adalah kembang tahu. Jadi kembang tahu ini adalah menu hangat yang memang cocok disantap di musim hujan ini. Nah, penganan sedap ini disajikan tradisional di kedai kaki lima hingga disajikan modern dengan aneka topping. Jalan Margonda Raya sudah lama tersohor sebagai pusat wisata kuliner di Depok, Jawa Barat. Salah satu yang terkenal adalah kembang tahu Koh Aseng. Buka sejak jam setengah 5 sore sampai jam 11 malam, warung ini selalu ramai pembeli. Harganya pun relatif terjangkau, dari Rp4.000 sampai Rp12.000. Ada 4 varian kembang tahu yang dijual di sini. Salah satu menu yang selalu digemari anak muda adalah kembang tahu keju. Tadi saya sih belinya ini kembang tahu yang original. Memang rasanya di sini tuh lebih berasa ya, maksudnya jahenya juga lebih pedas. Terus kembang tahunya juga lembut kok di sini gitu. Jadinya saya lebih beli di sini, maksudnya suka ke sini gitu. Pulang kerja, dari pulang kerja langsung ke sini. Sebagai minuman pelengkap tersedia sari kacang hijau atau susu kedelai. Pembeli bebas memilih untuk disajikan dingin atau hangat. Nah, rasa minuman ini luar biasa. Nah, minumannya kebetulan saya minum hari ini es sari kacang hijau. Sari kacang hijau pakai es. Jadi kita lagi haus, panas di kendaraan tadi, minum minuman dingin luar biasa. Koh Aseng adalah sang pemilik warung. Setelah gagal menekuni bisnis agen sembako dan toko elektronik, barulah ia mencoba peruntungan dengan menjual makanan khas Pontianak ini. Tapi ia berinovasi dengan resep baru. Kalau di sini kan pakai gula jahe sama gula aren. Kalau di Pontianak, kembang tahunya ada kasih susu kedelai dikit sama gula biasa aja. Kembang tahu atau dalam bahasa Tionghoa disebut tahua, dibuat mulai dari jam 10 pagi sampai jam setengah 2 siang. Dalam sehari butuh 15 sampai 20 kg kedelai sebagai bahan baku kembang tahu dan minuman susu kedelai. Pertama kali kacang kedelai dicuci bersih, kemudian direndam selama 3 jam. Setelah itu, kedelai dimasukkan ke dalam corong di atas penggilingan. Sambil digiling, air dialirkan sedikit demi sedikit. Perlahan-lahan hasil gilingan diperas sampai sarinya benar-benar keluar dan mengental. Jika kekentalannya sudah pas, maka sari kedelai siap untuk dimasak selama 30 menit. Setelah menuangkan bumbu rahasia pada termos, sari kedelai yang sudah dimasak dituangkan dan langsung ditutup. Maka kembang tahu akan tetap hangat sampai habis terjual. Dalam sehari, Koh Aseng bisa menjual 250 sampai 300 mangkok kembang tahu. Di tempat lain kembang tahu ini disajikan dengan cara berbeda. Ya, itulah ciri khas sebuah kedai di Depok, Jawa Barat. Kembang tahu jadi menu andalannya. Tapi bukan sembarang kembang tahu. Kedai ini menyajikan kembang tahu dengan pilihan beraneka topping. Penyajiannya pun relatif sederhana. Pertama, kembang tahu ditaruh sedikit demi sedikit di mangkok agar tidak hancur. Lalu disiram kuah serta gula aren dan topping sesuai yang diinginkan. Menikmati dinginnya malam hari, jajanan hangat menjadi buruan pencinta kuliner. Salah satunya, jajanan kembang tahu Healthy Bean yang berada di Jalan Margonda Raya, Depok. Uniknya kali ini, kembang tahu tidak hanya disiram dengan kuah jahe, tapi juga disiram dengan susu kedelai dan berbagai macam varian topping. Kali ini nih, saya memesan susu kedelai dengan topping almond. Kembang tahu di sini dihargai Rp10.000 sampai Rp20.000. Tersedia pilihan topping lainnya, misalnya kacang sangrai, black pearl, choco chips sampai aloe vera dan almond. Bisa pula dipesan minuman pelengkap seperti pasta kacang hijau dan pasta kacang merah. Minuman lezat yang baik untuk kesehatan kulit dan pencernaan. Selain topping, pilihan kuah berbagai rasa pun ditawarkan. Ada kembang tahu kuah jahe, ada pula kembang tahu dengan kuah susu kedelai.
Pengunjung biasa memanfaatkan kedai untuk berdiskusi urusan kuliah maupun pekerjaan. Kita sering lewat daerah sini lihat healthy. Kita pengen coba sih untuk makanan sehat kayak gimana gitu kan. Dan ternyata setelah coba, aku pesan kembang tahu plus Oreo juga sama susu kedelai. Ternyata rasanya enak, dan bedanya sama kembang tahu yang lain itu dia nggak enak kalau orang Jawa bilang, tapi dia soft dan ya buat kita nagih lah yang pasti. Terus suasana di sini juga bisa dilihat kan, di sini enak banget, tempatnya cozy gitu, terus juga banyak tempat-tempat tongkrongan gitu, jadi nggak ngebosenin lah tempatnya di sini. Denny Irawan, sang pemilik kedai yang pertama kali punya ide berinovasi menyajikan kembang tahu aneka rasa. Inovasinya mulai menuai hasil. Walaupun baru 1 tahun berdiri, kedai ini selalu ramai pembeli. Kita tidak pakai pengawet, jadi kita nggak bisa nyimpan lebih dari 6 jam. Jadi ketika ini sudah selesai sekitar jam 12, jam 1 itu udah basi. Kecuali kita masukin kulkas, buka tutupnya itu lain lagi ya Mbak. Tidak untuk disimpan, jadi untuk dimakan langsung. Jadi fresh, jadi everyday fresh, nggak ada yang kita sisa, kita panasin lagi, nggak bisa. Kedai kembang tahu Healthy Beans terletak di Jalan Margonda Raya, Depok. Kedai ini mulai dibuka dari jam 5 sore sampai jam 1 malam. Sang pemilik membuktikan berkat inovasi, sebuah jajanan tradisional bisa naik kelas menjadi menu digemari di kedai masa kini. Indriani Sembiring, Aulia Wahab melaporkan untuk NET. Aduh, enak sekali itu kembang tahu. Selain enak juga khasiatnya itu loh, kan protein dari kedelai, ya kan? Itu juga mengandung memang lemak, tapi lemaknya lemak tak jenuh. Jadi aman dan bagus banget untuk menurunkan maksud saya resikonya terkena penyakit jantung, kolesterol juga. Kamu aja dong harus coba suka. Tadi dong, saya Mas. mau coba, tapi ternyata di brosurnya bawahnya tuh ada duriannya, nggak jadi lagi saya coba. Nah itu dia, saya juga bingung. Tadi saya udah ngomongin tentang kesehatan, tapi itu tadi kan ada di tayangannya apa dicampur sama keju. Ini gimana nih? Iya, ini buat inilah pilihan aja. Kalau yang suka boleh ambil, yang enggak boleh dipisah mungkin gitu kan. Iya, tapi coba rasain keju dicampur sama jahe gitu. Kebayang nggak sih? Itu sih orang memang suka bereksperimen yang aneh-aneh. Tapi saya pernah ketemu satu orang yang bereksperimennya itu mie instan dicampur pete. Itu kayak gimana? Yang bener. Mie instan rebus pakai pete. Oh my God, enak. Oh salah ya. Kalau mie goreng oke, mungkin masuk akal karena nasi goreng aja ada yang nasi goreng pete gitu kan. Mie goreng pete oke lah. Kalau Tapi ini rebus oke. Mungkin kita mesti coba ya. Enak kalau rasa